Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat rangkuman untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai identitas nasional. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan harus diajarkan sejak dini agar generasi penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri, sehingga tidak terpengaruh dengan budaya asing. Selanjutnya, identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Adapun bentuk identitas nasional bangsa Indonesia itu ada bendera sang merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan bahasa nasional bahasa Indonesia. Bangsa, negara, dan hak dan kewajiban warga negara. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Sementara negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya yang berada di wilayah tersebut. Lalu hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Contohnya hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh dari kewajiban yaitu melaksanakan aturan hukum dan kewajiban menghargai orang lain. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB, serta mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Salah satu contohnya hak untuk menjadi warga negara, dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela negara. Pemahaman tentang demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Klasifikasi sistem pemerintahan yang pertama ada presidensial, parlementer, diktator, dan campuran. Hubungan warga negara atas dasar demokrasi. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia itu dilahirkan. HAM mencakup hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi. Sebagai contoh, setiap warga negara bebas untuk memilih presiden dan wakil presiden dan bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Geopolitik dan wawasan Nusantara. Geopolitik secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memfungsikan geografi sebagai dasar penguasaan ruang hidup untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Dan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Geopolitik Indonesia disebut wawasan Nusantara karena geopolitik Indonesia adalah salah satu faktor yang mengharuskan masyarakat untuk menjunjung tinggi Nusantara sebagai wawasan yang memberi arahan pada bangsa Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, bidang ekonomi.
Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, misalnya memanfaatkan semua hasil alam untuk kemakmuran rakyat dan terus mengolah kekayaan negara demi keberlangsungan perekonomian lebih baik ke depannya. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial diwujudkan dari sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan budaya di seluruh warga Indonesia. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara di bidang politik terwujud dari sikap berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang jujur, bersih, kuat, sehingga bisa dipercaya semua warga Indonesia. Lalu, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan terwujud dari sikap dalam membentuk kedisiplinan saat membela negara. Geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional Indonesia. Geostrategi nasional dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ini merupakan pengejawatahan dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh, menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan Nusantara. Sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Jadi dengan demikian, jika wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia, maka di sini ketahanan nasional merupakan geostrateginya, yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Selanjutnya, ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional adalah situasi di mana suatu bangsa dan negara dituntut untuk mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsanya dari ancaman yang timbul dari faktor dalam ataupun luar bangsa itu sendiri, agar dapat mencapai kesejahteraan rakyatnya dan melanjutkan pembangunan yang terus-menerus ke arah yang lebih baik. Cukup sekian video pembahasan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.